Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, ulama'ana al-ajilla, hadirin pemirsa, di malam hari ini saya akan mengulik sedikit tentang bagaimana tata cara atau mencari ilmu yang benar sesuai apa yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh para ulama-ulama salafun salihun. Oke, baik. Yang pertama saya akan menceritakan bahwasannya ada salah satu seorang ulama. Beliau bernama yakni Syekh Hisamuddin dan Tajuddin. Hisamuddin dan Tajuddin. Beliau punya seorang ayah, yang mana seorang ayahnya adalah seorang syekh, seorang ulama, sebagaimana diceritakan dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji atau Ta'limul Muta'allim. Diceritakan bahwasanya Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin ini adalah mempunyai seorang ayah, yang mana ayahnya itu dipasrahi atau diamanahi oleh anak-anak ulama dari kalangan dunia, ghuraba, dari orang-orang asing, datang dari luar negeri, luar pulau, datang untuk mengaji kepada abahnya Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin. Suatu saat pada hari-harinya, setiap harinya, Syekh Tajuddin dan Syekh Hisamuddin ini adalah diajar oleh bapaknya sendiri. Diajar oleh bapaknya sendiri setiap hari pada waktu duha, waktu dhahwah, yang mana kedua syekh ini ketika masa kecilnya diajar oleh bapaknya sendiri selama waktu duha. Oleh karena Syekh Hisamuddin dan Tajuddin ini merasa letih kalau jam-jam tersebut, sehingga beliau berdua ini berkata kepada abahnya, "Wahai bapak, kita ini letih kalau jam sekian. Cobalah dicari jam-jam yang lain untuk mengajar kita ini, jangan menggunakan jam waktu duha, kita itu ngantuk, letih sekali. Barangkali syekh ulama terdahulu sejak kecil itu sudah dilatih sahirul layal atau sahirul layal, belajar di waktu malam." Apa jawabnya bapak mereka? "Wahai anakku, aku ini mempunyai murid yang banyak, datang dari luar negeri. Beliau adalah auladul kubara wa auladul ulama. Mereka adalah anak pembesar bangsa. Sehingga aku tidak bisa mendahulukan pengajianmu daripada pengajian mereka. Karena dia adalah amanah yang diberikan oleh orang tuanya kepada saya, maka saya tanggung jawab. Terdiamlah kedua anak tadi, Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena ikhlasnya seorang guru mengajar anak didik atau anak orang lain, sehingga menjadikan kedua ulama ini atau Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin ini adalah fuqaha, alim fuqaha. Beliau adalah alim fikih, kedua syekh tadi, kedua anak tadi itu. Apa yang kita ambil dari sini? Hikmahnya adalah yang kita bisa lihat sampai saat ini, ada banyak anak guru, anak kiai, anak syekh, anak habib yang mengajar. Mereka seorang guru itu rata-rata anaknya pintar. Mengapa demikian? Yaitu tadi diantaranya ikhlas mengajar anak orang lain, sehingga bibarakati ta'limihim,
Barakati ta'limihim, oleh karena ikhlasnya atau barokahnya mengajar anak orang tadi, menjadikan anaknya sendiri lebih alim daripada anak-anak yang beliau ajar. Coba kita lihat anak para kiai yang saat ini, anak para syekh, itu rata-rata anaknya alim juga sama, atau bahkan lebih alim daripada santri-santrinya. Ini tidak bisa dipungkiri, karena pada waktu penulisan kitabnya Syekh Zarnuji sendiri, itu sudah ada cerita ini Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin. Nah, oleh karena itu kita seorang santri menghormati anak guru itu adalah hukumnya wajib bagi kita, wajib. Mengapa demikian? Ada cerita di kitab ini bahwasanya orang-orang alim yang berada di tanah Bukhara, di mana tempat lainnya Imam Bukhari, di sana itu banyak syekh, banyak ulama di sana. Nah, orang-orang yang belajar di tanah Bukhara ini setiap ada anak guru bermain bola, fisika itu adalah tempat yang sangat kalau bahasanya kita mengartikan lompongan atau jalan kecil, jalan yang biasa digunakan untuk anak-anak kecil bermain. Loh, para pelajar di sana itu apa yang dilaksanakan ketika waktu melihat anak kecil tadi bermain bola? Diam berdiri. Ijlalan li auladil ulama. Dia berdiri karena menghormati anak ulama tadi. Nah, itulah yang menjadikan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, oleh karena itu yang kita bisa ambil pada malam hari ini adalah diantaranya yaitu satu, rata-rata anak ulama itu mereka juga alim, lebih alim daripada santri-santrinya. Mayoritas itu jika seorang guru mengajar ikhlas, mengajar dengan benar-benar mengajar, bukan hanya mengajar abal-abalan, tapi memang mengajar benar-benar, sehingga barokahnya dia ngajar anak orang lain ini berimbas kepada anaknya sendiri lebih alim daripada santri-santrinya. Seperti cerita yang dari Syekh Hisamuddin dan Syekh Tajuddin itu tadi. Kemudian yang kedua, apa yang bisa diambil kedua adalah kita seorang pelajar, siapapun, semuanya kan masih belajar, masih besar pun tetap ya kita seorang santri ya belajar. Itu harus menghormati anak atau keturunan dzurriyyah dari ulama atau guru atau kiai atau habaib yang mengajarkan kita tentang ulum syar'iyyah, al-ulum syar'iyyah, ilmu syariat agama. Itu harus kita hormati. Bagaimana cerita yang telah kami sampaikan pada waktu tadi itu. Syukran ala hadzal liqa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode selanjutnya dalam keadaan sihah wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.